Oke, selamat siang rekan-rekan. My darling is you. I will always love you. Apakah kita akan mengatakan hal yang sama kepada para lansia? Nah, kita coba cari dulu seberapa kenal kalian dengan lansia. Mbak Sisilia dan Mbak Litwina. Lansia itu jane sopo toh, Mbak? Lansia itu sebenarnya siapa? Yuk, yang wajahnya ditampilkan seluruhnya aja, Mbak, ya, biar kelihatan lebar. Yuk, Mbak Cecilia, Mbak Ludwina. Ya, silakan. Lansia itu orang sepuh gitu loh. Orang sepuh. Orang tua yang udah tua. Orang tua yang sudah tua. Ya, ada orang tua yang belum tua ya. Oke, silakan teman kamu di sampingnya, Mbak Litwina atau Mbak Cecilia. Siapakah lansia, Mbak? Yaitu yang sudah berumur di atas 50 tahun. Oke, suaranya kok nggak terlalu jelas ya. Nah, coba kita cari suara cowok dulu deh. Albertus Gad, lansia. Siapa mereka? Silahkan ya. Menurut saya lansia itu orang yang sudah berumur dan harus mendapatkan kasih sayang dari orang yang ada di sekitar mereka. Oke, mereka sudah cukup umur dan perlu mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar mereka. Oke, terima kasih Albertus Kat. Yuda Avandi dengan siapa ini? Ya. Ya, punya lansia di rumah? Cuma nggak ada, Romo. Oh, nggak ada ya. Pernah ketemu lansia? Nah, Oke, apa yang kamu ketahui tentang lansia? orang yang sudah memiliki cucu. Orang yang sudah memiliki cucu? Kalau tidak salah itu kakek ya. Atau lansia. Yuk, Seto. Ya, Romo. Lansia itu orang tua yang usianya sudah melampaui usia produktif. Sudah melampaui usia produktif. Oke. Jadi mereka sekarang tidak produktif lagi, Seto? Maksudnya, Romo, kalau dari tahap usia kerjanya ya mereka sudah pensiun atau sudah tergantung gitu, seperti itu, Romo. Karena nggak mungkin orang tua kita paksa untuk bekerja. Oke deh. Kita masih cari tahu. Mbak Elsa, punya lansia Mbak di rumah? Kalau di rumah nggak, Romo, tapi kalau ngurusin iya. Ngurusin lansia? Iya. Ngurusin apa Mbak? Itu kakek saya sendiri, Romo. Oke. Sejauh yang kamu tahu setelah kamu merawat kakek kamu, apa sih yang kamu ketahui lebih tentang lansia? Orang yang rapuh. Rapuh ya? Kok seperti lagunya Padi ya, rapuh ya? Apalagi Mbak Elizabeth? Ya, suaranya Mbak Elizabeth tidak kedengaran. Halo, Romo. Ya. Apalagi selain mereka adalah orang-orang yang rapuh?
pikiran kembali seperti anak-anak. Oke, misalnya kayaknya sepertinya contohnya apa Mbak? Misalnya pikiran kembali ke anak-anak. Contohnya itu mudah emosi, mudah ngerengek gitu loh. Oke, ngerepotin ya? Iya, kakek kamu ada di belakang kamu itu Mbak Elsa. Oke, Mbak Yohana Rafaelita. Lansia, Mbak Yohana, apa yang kamu ketahui? Orang tua yang sudah hadir sebelum kita. Orang yang lahir sebelum kita. Oke. Ada lagi, Mbak Yohana? Sama kayak Elizabeth yang orang lansia, menurut saya orang tua yang sudah pemikirannya kembali seperti anak kecil lagi, Romo. Pemikirannya kembali seperti ya. Kelihatannya kalian ini ya, laptopnya berdekatan satu sama lain ya. Oke. Mas Matthew. Lansia, apa yang bisa ditambahkan, Matthew? Buat saya lansia itu yang sudah hidup sangat lama. Oke, hidup sangat lama ya. Sejak manusia purba. Sejak zaman Flintstone ya. Enggak setua itu, Romo. Enggak setua itu, Romo ya. Ketika naik mobil ya, tidak pakai bannya, pakai kaki ya. Mbak Susana Manik ya, yang sepintas orang Batak tetapi ternyata orang Jawa Timur ya. Lansia, Mbak Susana, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Adanya penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat. Bahkan ada istilahnya itu apa, Mbak? Penurunan daya ingat. Banyak hal yang... Pikun. Oke. Istilahnya yang agak keren dikit, Mbak. Jangan pikun ya. Mulai dari A, Mbak. Amnesia, Romo. Amnesia, apalagi? Alzheimer. Alzheimer. Ya, itu baru keren ya. Agustinus Saud, apa yang kamu ketahui tentang lansia, Agustinus? Halo, Agustinus. Jangan memandang saya. Tapi jawablah pertanyaan saya, Agustinus. Wah, malah menghilang ya. Oke, teman-teman, dengan pemahaman-pemahaman yang kita miliki itu, termasuk gereja ya, lalu gereja mendesain macam-macam kegiatan pastoral untuk lansia, dan selama masa pandemi, kelompok yang paling terdampak adalah anak-anak dan lansia, terutama terkait dengan liturgi. Nah, sekarang berdasarkan pemahaman yang ada pada kalian, silakan kalian menanggapi katekese liturgi buatan Keuskupan Agung Semarang tentang lansia yang nggak boleh ke gereja. Ya, kira-kira pemahamannya tentang lansia harus ditambah ya. Lansia dan kerinduan merayakan 85 tahun dan tinggal di rumah anaknya yang sudah susah berjalan tetapi relatif sehat. Tiap hari rajin berdoa rosario, diputarkan di handphone cucunya. Nenek Katarina selalu bilang ke anaknya agar anaknya rogi untuk dirinya. Nenek Katarina berulang kali bilang kalau rindu pada tubuh Kristus, sambut komuni kudus. Salah satu dampak pandemi adalah rentannya orang-orang lanjut usia virus corona. Itulah sebabnya di masa pandemi ini, gereja di paroki-paroki
belum memperbolehkan para lansia untuk ikut hadir di gereja mengikuti misa offline. Para lansia dapat mengikuti tayangan misa. Paus Benediktus ke-16 berkata, sangatlah dihargai kalau orang-orang lanjut usia dan orang-orang sakit berempat lewat radio atau televisi. Jadi, misa secara online memang diperkenankan, terlebih bagi orang-orang lanjut usia dan sakit. Mengapa? Karena mereka terhalang secara fisik berlangsung. Kita bisa belajar dari orang-orang lansia mengenai kerinduan mereka pada Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Orang-orang yang sangat terus dalam komuni suci tak tergantikan dan tak dapat dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Dan menyambut Tuhan dalam komuni suci memang hal yang paling perlu dimiliki oleh semua orang Katolik pada masa pandemi ini. Ku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu, Tuhan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku padamu. Oke, mari kita unboxing katekesenya Keuskupan Agung Semarang. Menurut kalian katekesenya menarik nggak sih? Ya, mulai dari situ dulu aja ya. Oke, Suster Avelina dan Mbak Lisabita Cawi. Gimana, Sus? Menurut Suster, katekesa kayak gini menarik nggak sih? Agak bingung juga sih, Romo. Oke, bingungnya di mana, Sus? Sudah punya pegangan? Soalnya saya berkali-kali juga mendampingi para lansia. Oke, di SPM atau di tempat lain, Sus? Ya, tadi pagi misa harian dengan Suster Christine kan lansia tuh, Romo. Jadi saya yang dapat piket untuk mendampingi beliau. Para lansia juga saya membagi komuni lansia. Itu saya sedih kadang, Romo. Walaupun memang mereka dibagi komuni, tapi selalu kata-kata yang keluar, mereka rindu untuk hadir bersama kita di gereja. Bukan, ya mungkin memang penting tubuh Kristus, tetapi tubuh Kristus tanpa persatuan dengan jemaat yang lain. Yang pernah saya dengar dari para lansia itu, tubuh Kristus tanpa persatuan dengan jemaat lain, itu rasanya masih ada yang kurang, Suster. Itu yang membekas dalam diri saya ketika membagi komuni dari rumah ke rumah. Itu rasanya haru sekali. Mereka itu ingin hadir dan merasa tertolak sebenarnya. Merasa tertolak. Bahkan merasa sampai tertolak ya oleh gereja ya. Nah, kira-kira saya kemarin ya, tadi malam ya, pasnya saya coba browsing-browsing ya, Suster Avelina, terutama Paskah yang baru saja kita rayakan ini, tidak sedikit ya, paroki menyelenggarakan Ekaristi untuk lansia, termasuk di Kota Baru. Nah, karena ini paroki SY, saya boleh kritik, nggak usah takut-takut ya, karena teman kita sendiri ya. Dan mungkin kalian juga datang ke situ yang mimpin Ekaristi Lansia Romo Hasto Rosarianto. Dan Romo Hasto Rosarianto itu mengaku saya juga lansia ya. Jadi kayaknya cocok ya, lansia misa dengan lansia. Cuman memang liturginya secara agak ini ya, kalau saya boleh mengunboxing liturginya ya, belum sangat lansia ya.
disebut pada awal, tetapi sepanjang Ekaristi kayaknya balik lagi ke misa biasa ya. Belum sangat tematik lansia. Nah, tadi kira-kira gimana ya, Suster, kalau kita andaikan saja ya bahwa pandemi belum habis ya, dan para lansia ini merasa bahwa saya itu ingin ke gereja, tidak sekedar menyambut komuni. Lalu kira-kira apa yang bisa diusahakan ya, Suster ya, dengan situasi seperti itu? Kalau di tempat kami, Romo, kan memang tidak ada misa lansia. Hanya dari pengurus karena mendengarkan kerinduan para lansia, ketika kami bagi komuni, ada umat-umat lain yang ikut menuju rumah para lansia itu, dan itu membawa kebahagiaan tersendiri karena mereka merasakan bersama yang lain walaupun belum bisa masuk dalam gereja. Begitu, Romo. Oke ya. Terima kasih. Ini salah satu yang dilakukan ya beberapa di luar negeri, yaitu ini tak tulis ya karena bahasanya agak ribet ya. Drive-thru Eucharist ya. Itu seperti kalau kalian ke McD ya, ke California Fried Chicken ya. Jadi romonya yang drive-thru ya. Jadi waktu itu setahun yang lalu ya ada skripsi juga dari kakak kelas kalian, dari Mbak Ayu Raja. Kebetulan saya yang membimbing skripsi itu tentang lansia. Dan waktu itu para lansia itu seperti yang dikatakan oleh Suster Avelina, tidak sekedar merindukan tubuh Kristus, melainkan juga merindukan kebersamaan dengan umat lain. Lalu waktu itu yang dilakukan oleh romo-romo di Kota Baru adalah para lansia, terutama yang dekat ya, lingkungannya itu dikumpulkan di salah satu rumah. Dan romonya datang ke situ untuk memimpin Ekaristi. Apakah berisiko? Ya. Apakah berisiko banget? Tidak selalu ya. Di banyak paroki kan karena isu prokes ya. Maka waktu itu saya juga ditanyai teman-teman tentang fenomena ini bagaimana sebaiknya, dan saya waktu itu lihat ada banyak rumah bruder, suster, ya, frater yang ada di lingkungan ya, mereka termasuk di dalam. Maka bisa juga ya sebenarnya para suster, frater, dan bruder itu melayani umat di situ ya, rumahnya jadi tempat untuk drive-thru. Hosti ya yang sudah diberkati. Jadi umat boleh online dan kemudian saat komuni ya umat keluar rumah lalu menuju susteran, menuju bruderan, menuju frateran ya lalu menerima tubuh Kristus di situ ya. Itu juga salah satu pastoral yang bisa dilakukan. Ada yang masih mau ditambahkan, Suster Avelina? Ada yang masih mau ditambahkan? Saya rasa cukup, Romo. Oke, Mbak Lisa Bitacawi, gimana Mbak? Kalau melihat katekese kayak tadi, menarik nggak sih Mbak? Menurutmu? Kalau menurut saya menarik ya, Romo. Menariknya di mana Mbak? Kok saya merasa kurang menarik ya? Kalau saya tuh merasa menarik karena dari yang disampaikan tadi itu beberapa lansianya itu orang-orang yang sudah lanjut usia itu masih tetap merasakan kerinduan kepada menyambut tubuh dan darah Kristus gitu, Romo. Soalnya kalau di tempat saya itu masih sangat-sangat kurang gitu, Romo, nggak diperhatikan lansianya. Oke, nah poin itu yang saya senang dari Mbak Lisa Bitacawi ya, bahwa lansia tidak hanya secara sosial disingkirkan,
melainkan juga secara eklesial mengalami situasi yang serupa. Di tempatnya Mbak Lisabita ada misa lansia nggak, Mbak? Enggak ada, Romo. Misalnya, menurut kamu ada banyak lansia nggak sih di parokimu? Lumayan banyak, Romo. Oke, kira-kira mumpung Romo paroki kamu nggak dengar ya percakapan kita, kira-kira alasannya apa ya parokimu tidak menyelenggarakan misa lansia ya, Mbak Lisabita? Oh, saya itu kurang tahu juga ya, Romo. Ya, tapi kemungkinan adalah lansia belum jadi prioritas pastoral. Ya, saya pernah tinggal di Kota Baru ya, dan waktu itu kita ketemu macam-macam romo ya. Kota Baru pada era-era 90-an, akhir 90-an ya, lalu 2000-an itu jadi trendsetter gereja-gereja di Jogja ya. Kalau belum misa ke Kota Baru itu kamu belum ke gereja ya. Jadi itu membuat orang pengen ke gereja situ ya, apalagi kalau minggu pertama ada Romo Tom Jakobs, itu dari kota-kota lain pada datang ya untuk mendengarkan pemilihnya. Saya biasanya waktu itu kena giliran minggu keempat ya, tidak rame sih, tahu ya yang pemilih frater ya, jadi tidak seheboh Romo Tom Jakobs dan romo-romo yang lain ya. Tetapi waktu itu ada fenomena yang menarik ya. Ketika Gereja Kota Baru itu memproklamasikan dirinya sebagai gereja orang muda. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Paus Fransiskus. Bahwa ketika sebuah gereja itu mendefinisikan diri sebagai gereja orang muda, tidak berarti mendirikan gereja baru. Melainkan orang muda diinklusikan dengan anggota gereja yang lain. Dan waktu itu ada nanti teman-teman terutama yang kos di sekitar Tukangan, Lempuyangan, yang Gemblaan bawah, pokoknya lingkungan-lingkungan Kota Baru ya, kalian bisa cerita ya, ketika waktu itu antara yang mempromosikan gereja orang muda itu bertengkar dengan lingkungan. Jadi umatnya ngambek gak mau ke gereja Kota Baru ya. Karena merasa bahwa kami itu warga yang setia di Kota Baru, tetapi sering dianggap lemot, nggak bisa diajak maju, ya, dan seterusnya ya, sehingga waktu itu romonya berantem ya sama umat lingkungannya. Ya. Romonya sekarang udah keluar sih, ya. Tetapi apa ya, cara memahami gereja orang muda tidak harus se ekstrim itu ya. Gereja orang muda tidak berarti adalah gereja yang mengeksklusikan kelompok-kelompok yang lain. Salah satunya adalah kelompok lansia ya. Penghambat kemajuan ya. Pokoknya waktu itu apa ya, berantemnya itu serius ya. Sampai ada umat yang kalau lihat Romo itu mimpin misa langsung pulang lagi ya. Mending saya pilih waktu yang lain. Dan pokoknya saya waktu itu ada dalam situasi yang kayak gitu ya, sebagai frater ya. Suara romonya itu agak pas-pasan ya. Tapi senang sekali nyanyi ya. Jadi kadang-kadang fales-fales begitu ya. Dan suka minta umat untuk, terutama orang muda ya, untuk jadi kor ya. Jadi tiba-tiba ada dadakan ya, organis, lalu paduan suara ke situ ya. Dan frater-frater SY, karena cuman sebelahan dengan gereja ya, tergerak hatinya ya,
untuk ikut nyanyi, untuk ikut jadi organis ya. Dan ketika selesai misa romonya, tetapi saya tidak mengharapkan kalian yang di situ ya, tapi orang muda yang lain. Hah, ya. Padahal kita sudah nyanyi semaksimal mungkin ya. Ternyata kita tidak diharapkan oleh romonya. Oke, teman-teman, kita coba dulu ya. Wah, ini Agustinus Saud sudah ada toh? Halo, Agustinus Saud? Halo? Hai. Wah. Saya kutuk ya, kamu jadi garam di situ. Ya, oke, teman-teman. Jadi banyak hal yang kita mau pelajari tentang lansia. Nanti teman-teman bisa baca ya. Itu salah satu tulisan yang waktu itu saya tulis setelah saya lebih dari 1 bulan ya melayani para lansia di Minut ya, Minahasa Utara. Saya waktu itu melayani seperti yang dilakukan oleh Suster Avelina. Jadi dari misa sampai memberikan makan, lalu membersihkan kamar mandi mereka, dan seterusnya ya. Dan tentu percakapan-percakapan bermakna dengan mereka, sehingga saya kemudian menemukan sesuatu yang positif tentang lansia. Tadi Mbak Lisabita Cawi sudah menemukan hal-hal yang positif ya tentang lansia. Nah, sekarang saya challenge kalian ya. Mas Agustinus Saud, kalau kamu keluar lagi, kamu tak usir ya dari kelas ini ya. Yuk. Halo. Mikrofonnya dinyalakan, Mas Agustinus Saud. Halo. Kamu menguji kesabaranku ya sore hari ini ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya untuk Agustinus Saud. Katakan 1 kata yang positif tentang lansia. Malah lari lagi ya. Oke, Mbak Nadia Ivo Flora. 1 kata yang positif tentang lansia. Tadi kan teman-teman kamu sudah omong yang negatif-negatif ya. Berkurang ini, berkurang itu. Ada yang plus-plus nggak sih tentang lansia? Mbak Nadia Ivo Flora. Yang positif ya tentang nenek kamu, kakek kamu. Pokoknya tentang lansia. Mari Mbak Nadia. Wah. Menghormati. Menghormati apa, Mbak? Pengalaman kamu yang positif tentang lansia apa sih, Mbak? Dengan kakekmu, dengan nenekmu, yang positif? Kalau pengalaman banyak. Oke, mau diceritakan dalam 1 jam ke depan gitu bisa, Mbak Ivo? Jangan panjang-panjang ya, tapi boleh diceritakan. Apa yang menurut kamu positif sih memiliki seorang kakek atau nenek di dalam keluarga besar kamu? Kalau di kampung, biasanya kalau nenek telepon saya, biasanya dia minta bantuan, antarin dia ke pasar biasanya. Ya sudah, saya ikut bantu, nemani dia ke pasar, mau nemani dia beli perlengkapan toko kan. Ya, tapi kok kelihatannya ceritanya seperti orang berbeban ya? Enggak. Oh, tapi memang suara orang Batak mungkin begitu ya.
Jadi kakek dan nenek saya itu suka mengikut sertakan saya ya untuk bantu-bantu mereka. Oke, ada lagi Mbak Ivo Flora? Itu aja. Oke, katanya panjang ya ceritanya. Kok cuma satu kalimat ya? Mas Andreas Day, sesuatu yang positif tentang lansia. Pernah muda, Romo. Pernah muda. Itu positif atau ngenyak ya? Pernah muda. Mengapa ini penting sih disebut Andreas Day? Karena kalau saya membandingkan dengan orang muda itu belum tentu bisa tua, Romo. Orang Belum muda tentu itu bisa belum menikmati masa tua itu orang muda. Tapi orang tua itu sudah pernah menikmati masa muda dan sudah memasuki masa tua, lalu bisa menikmati masa tuanya juga, Romo. Oke ya. Apakah kita perlu meditasi dulu teman-teman untuk merenungkan kata-kata bijak dari Andreas Day? Orang tua pernah muda dan orang muda belum tentu tua. Belum tentu bisa menjadi tua ya. Nah, ini biar tidak membingungkan dan tidak menggoncangkan imanmu ya, guys. Saya beri alasan ya, pertama dari Paus Fransiskus. Banyak orang muda itu pengen muda terus. Karena usia dewasa itu seringkali meminta dari kita tanggung jawab. Jadi pengennya itu muda terus ya, biar tidak dituntut tanggung jawab, komitmen. Ya, maka Paus Fransiskus melihat, terutama dalam Gaudete et Exsultate ya, yaitu orang menunda-nunda jadi dewasa. Padahal ini sesuatu ya, jangan menunda-nunda untuk menjadi dewasa ya, karena gereja menuntut kalian ya tidak menjadi muda terus. Betul ya, kita perlu memiliki spirit kemudaan. Tetapi tidak berarti bahwa kita lalu menolak memasuki usia dewasa. Oke. Kira-kira begitu yang hendak dikatakan oleh Mas Andreas Day. Ya. Mas Agustinus Saud. Ya. Soundnya soundnya dibuka, Mas Agustinus Saud. Halo? Halo? Memang hari ini kamu Pak yang paling menguji kesabaranku, Mas Agustinus Saud ya. Awas kalau ketemu ya di kampus ya. Ya, oke, Andreas Day, kamu boleh milih teman kamu satu yang belum ada kameranya. Diki, Romo, Diki. Diki, yuk, Diki. Halo, Romo. Oh ya, ini Agustinus Saud atau bukan? Wah, ya wes ya. Diki, yuk, Diki. Halo, Romo. Oke, sesuatu yang positif tentang lansia. Diki, bisa nemu nggak? Bijaksana, Romo, lebih bijaksana. Lebih bijaksana, ya. Ya, Mo. Tua pilihan, tapi tua itu pasti bijaksana pilihan, Romo. Oke, tua pasti bijaksana pilihan. Beruban, nasib mungkin ya. Oke. Salah satu kebijaksanaan yang pernah kamu dapat dari orang tua apa sih? Orang yang udah lansia gitu, Diki? Ini aneh, Mo. Biasanya tuh suka nasihatin, Mo, seperti mbah saya.
Oke. Punya banyak koleksi nasihat ya. Iya, kayak nggak habis-habis, Romo. Sabar nggak sih kamu mendengarkan nasihat mereka? Ya, walaupun ngomongnya pelan-pelan, tapi harus didengarkan, Romo. Oke. Nasihat terbaik, Diki, yang pernah kamu dapat dari lansia yang ada di rumah? Nasihat terbaik yang masih saya ingat itu soal kami kan dari masyarakat kecil ya, Mo, ya, orang bawah gitu. Jadi kata-katanya itu jadi wong cilik ki ojo aneh-aneh, ojo kakean pola. Yang penting pokoknya intinya suruh melakukan kegiatan itu sebaik-baiknya. Yang penting jangan banyakkan pola seperti itu. Oke. Kita itu orang kecil, jangan banyak bertingkah. Ya. Kalau kamu berbuat sesuatu, berbuatlah sebaik-baiknya. Ya. Kurang lebih begitu, teman-teman, terjemahan bebas saya dari nasihatnya kakeknya atau neneknya Mas Diki ya. Oke, Agustinus Saud, kamu tadi udah terdengar suaranya, apakah itu suaramu? Ya, sudah, Romo. Oke, akhirnya ya, kamu saya ampuni. Sesuatu yang positif tentang lansia. Hal yang positif tentang lansia. Ada nggak sih? Ya, kalau sesuatu yang positif tentang lansia itu, misalnya setiap nasihat, perhatian dari seorang kakek atau nenek, itu sangat bermanfaat. Oke, perhatian. Misalnya apa sih perhatian yang pernah kamu terima dari kakek atau nenek kamu? Agustinus Saud? Oke, pengampunanmu tak ambil balik ya. Ya, Romo. Yuk, silakan. Ya, jadi menurut yang saya dapatkan itu lansia itu merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan, dan mungkin mereka sudah masuk pada jenjang usia 60-an, itu sudah mulai penurunan proses kehidupan, dan situ mereka akan semakin tua. Dan dari segi positif yang saya dapatkan itu kasih sayang dari seorang nenek atau kakek itu lebih besar daripada orang tua kita. Oke, ya. Maka cucu-cucu itu nempel ya sama kakek dan nenek daripada orang tuanya ya. Sudah. Karena kasihnya gila ya. Ya. Kita suka lari ya. Kalau di rumah makanannya nggak enak, kita ke rumah kakek dan nenek ya, dan langsung diajak ke restoran ya. Sehingga orang tua kita sering kali jadi. Ya, Romo, saya minta maaf. Oh ya. Oke, terima kasih Agustinus Saud ya. Dosamu sudah saya ampuni hari ini. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, sama-sama. Ya. آشنایان عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند. Kakek nenek شبترین امید naik mobil که نسیمیان بنوازد آشنا را الف به حاجی penyair yang terkenal dari Persia. yang هم ترک شیرازی به دست دارد دل. Di dalam keluarga, bahkan ini berkat kakek dan nenek dalam masyarakat kita. Baru saja yang disebut oleh Agustinus Saud, kakek itu selalu dan nenek punya sesuatu, selalu punya sesuatu. Hocam, biar apa besar, ya. چی میگی مثلا چی میگی؟
Ada sorry meyembaki kita jannat nakhaya. Janara abarut nawaru yashna musallara. Oke, rekan-rekan, kalau kita melihat lansia itu sebagai kelompok usia yang tidak produktif lagi, mungkin cara kita melihat itu sangat ekonomis. Dan kadang-kadang itu yang tanpa sadar ya, juga masuk di dalam kehidupan gereja. Misalnya paroki-paroki ya, kadang-kadang merasa para lansia ini sudah lambat, ya perlu diremajakan, harus diganti, sebaiknya tidak diberi posisi-posisi yang penting, ya karena cara kita memandang mereka seperti yang tadi pada awal kalian sudah sampaikan juga ya, mereka sudah pensiun, mereka sudah lewat masa terbaiknya. Nah, apakah cara kita melihat mereka ini terlalu ekonomis sehingga kita butuh melihat mereka secara lebih baru? Nah, kita masih coba cari kalau lansia itu punya sisi-sisi yang positif yang perlu kita lihat, yang seringkali tidak bisa kita lihat karena cara kita melihat mereka seringkali sangat ditentukan oleh misalnya ya, gajinya berapa? Ya, kalau sudah pensiun ya gajinya sedikit ya. Nah, nanti ini mungkin Suster Avelina mengalaminya ya, terutama dengan para lansia di rumah. Kayaknya isinya lansia itu pengeluaran terus ya. Check up kesehatan ya, tiba-tiba kesehatannya tidak terlalu baik sehingga harus ke rumah sakit bolak-balik ya. Padahal uang tarekat juga enggak terlalu sangat safe ya. Nah, dan kita mulai, wah orang-orang ini mulai memberati kita. Ya. Misalnya di tarekat SY itu juga biaya untuk lansia itu sudah minus ya. Jadi kita dulu memiliki tabungan yang sangat banyak untuk lansia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini kita perlu generate income ya untuk para lansia agar mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal ya pada usia lanjut mereka. Di Serikat Yesus itu kita tidak mengenal lansia ya guys. Yang dikenal adalah mereka adalah para pendoa bagi Serikat Yesus. Jadi ketika mereka berpindah ke Emmaus, tugas mereka adalah berdoa bagi kita yang masih aktif ya. Kita tidak mengirim mereka karena mereka sudah lanjut usia, tidak lagi produktif ya, dan seterusnya. Tetapi mereka kita beri tugas sebagai pendoa bagi kita semua yang masih aktif. Oke, Agustinus Saud mau mendengar suara siapa? Silahkan di-unmute dulu, Mas Agustinus Saud. Ya, Romo. Oke, kamu pengen mendengar suara siapa di kelas ini? Yeah. Suara siapa? Agustinus Saud? Bruder Jack Juang. Bruder Jack Juang. Yuk. Ada Bruder Jack Juang di kelas ini. Bruder Jack nggak di sini, Romo. Oh, nggak di sini ya. Tapi mungkin hatinya ada di hati Agustinus Saud ya. Meskipun nggak ada di sini, tapi tetap dikenang ya. Oke, kita ke Paulina Dista Dwi Restanti. Mbak Dista? Ya, Romo. Oke, apakah ada hal yang positif lagi tentang lansia, Mbak Dista? Oh, mungkin lebih banyak pengalaman ya, Romo. Oke.
kamu lebih senang orang yang banyak pengalaman atau yang masih cupu sih? Cupu Yang lebih banyak pengalaman, Romo. Oke, jadi kamu bisa pilih saya ya, Mbak Dista. Karena saya lebih lansia daripada teman-teman sebayamu ya. Mengapa sih Mbak Dista memiliki banyak pengalaman itu penting banget buat kamu, buat calon masa depanmu, Mbak Dista? Ya, karena untuk kedepannya saya tuh bakal jadi seperti apa gitu loh, Romo. Misalkan nanti kalau misalkan saya salah, orang tua yang bakal memberitahu gini loh yang benar. Gitu, Romo. Oke. Kayaknya kalau gitu agak susah ya milih teman yang agak sebaya ya, Mbak Dista ya. Ya. Atau sekurang-kurangnya kalau di kelas ini ada yang kelihatan wajahnya lebih bijaksana ya, bisa daftar ke Mbak Dista ya, karena dia merindukan orang yang punya banyak pengalaman. Oke, Mbak Dista, kamu pilih teman kamu satu lagi, Mbak Dista. Dini, Romo. Siapa? Dini, Natalia Dini. Oke, Mbak Natalia Dini. Saya tuh saking fokus pada Mbak Dista, kok saya merasa saya yang disebut ya sama Mbak Dista. Ya, Dok Komadir. Itu namanya GR ya, Mbak Dista. Mbak Dini. Ya, Romo. Oke. Hal apa lagi sih Mbak Dini yang menurut kamu positif tentang lansia? Kalau menurut saya bahagia, Romo. Bahagia. Memang kalau belum lansia belum bahagia gitu, Mbak Dini? Kalau dari dari pengalaman saya bertemu dengan lansia, banyak dari lansia itu yang bahagia, Romo. Oke, kayaknya kalau kita belum lansia itu kita masih mengejar kebahagiaan itu ya. Kalau kita melihat dari lansia, mereka itu sudah sampai pada pengalaman. Nah, ini dalam bahasa Jawa ya, guys. Konten ya. Konten itu ya bahagia dalam arti, nah hidupnya itu penuh ya. Hidupnya itu sudah holistik. Apalagi ya selain penuh, holistik. Mbak Dini pengen mendengar suara siapa, Mbak? Mungkin mencari orang-orang yang bahagia di ruang Zoom ini, Mbak Dini? Atau sedang mencari kebahagiaan? Ya, berdua itu kamu Uni Arista sama Valentina. Oke, Mbak Uni dan Mbak Valentine. Ya, Mbak Uni Arista. Ya, kalian katanya semua di kampus ya. Makanya Nereus itu tanya ya, kita hibridnya kapan ya, Romo? Saya nggak merasa bermasalah sih dengan daring ya. Kelihatannya yang jadi masalah itu kalian ya. Nanti tak pikir-pikir setelah Lebaran kali ya, teman-teman ya. Karena Lebarannya kan tinggal ya seminggu lebih ya. Mungkin setelah Lebaran aja. Oke, Mbak Uni Arista. Sesuatu yang positif tentang lansia apa, Mbak Uni Arista? Sedikit kopinya itu. Sedikit apa, Mbak? Iya, kata-katamu tertutup teman-temanmu yang ketawa ya. Apa Mbak Uni Arista? Itu masih di mute ya. Apa Mbak? Wah, yo wes kalian mau ngobrol sendiri ya. Romo trouble punya dia, Romo. Oke deh. Itu soundnya belum dinyalakan juga. Oke, sambil menunggu Mbak Uni Arista, ya. Ada banyak hal yang positif dari para lansia dan kita masih mengeksplor ya. اسمشون گلنسا
گل 24 عرض کردم ما 600 تومان میشه برای 10 سال. البته میدونید Jadi ini anaknya membawa ibunya ke dan anaknya ini pengen membayar kontan, tidak hanya فقط ازتون میخوام مثل مادر خودتون ازش مراقبت کنید. dengan satu request buat ibu kandung kamu. دوست من یه خونه بهش سپردم که اگه نیاز شد میفروشه و باقی هزینه ها رو میده. تو این مدت هم اون سر میزنه به مامان. کمون کسی بود بهش بگی. Kalau خودم هم ibunya تا جایی dan saya tidak bisa lagi merawat ibu saya minta kamu menghubungi nomor kontak ini. Anaknya ingin memastikan bahwa ibunya mendapatkan perawatan karena dia mungkin tidak bisa hidup lama. Nah, anaknya ini juga sedang mengidap penyakit dan mungkin dia akan meninggal lebih dulu daripada ibu kandungnya. Apakah ada sesuatu yang positif tentang lansia kaitkan dengan Alzheimer? Secara fisik, barangkali para lansia mengalami banyak kemunduran. Secara kemampuan berkomunikasi, barangkali juga mengalami hal yang serupa. Semakin sedikit kosakata yang masih dapat mereka ingat. Bahkan barangkali secara psikis ada kemunduran-kemunduran. Ruang bergeraknya juga jadi sangat terbatas, memorinya. Keriput. Oke, sekarang kita akan membuat latihan kecil, teman-teman. Mudah-mudahan jadi ingat ya sama kakek dan nenek, mungkin yang sudah mulai sakit, perlu banyak perawatan dari pihak kita, terutama kalau mereka tinggal dalam satu rumah dengan kita. Sekarang, buatlah sebuah kalimat yang ada kata gereja
dan lansia. Ya. Saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk pikir-pikir. Yang kita lakukan, teman-teman, sebenarnya mengulang yang kalian lakukan selama UTS, yaitu kita mencoba mencari term of reference, ya, kerangka berpikir, sehingga nanti muncul macam-macam inisiatif, terutama untuk pelayanan pastoral kepada lansia. Dan itu perlu mulai dengan pandangan yang lebih positif tentang lansia. Karena kalau kita memandang lansia secara negatif, baik secara fisik, secara psikologis, secara produktivitas, lalu gereja tidak bisa menjadi rumah bagi para lansia. Padahal tadi, Suster Avelina, buat para lansia, gereja itu rumah untuk mereka. Kerinduannya itu besar sekali, tidak hanya menerima tubuh Kristus, melainkan berada di antara umat. Jadi susunlah sebuah kalimat yang ada kata gereja dan lansianya. Ya, sambil kalian pikir-pikir ya, karena ini mungkin butuh imajinasi buat sebagian dari kalian. Ternyata tidak gampang ya menghubungkan gereja dan lansia. Oke, kita akan memberikan selingan kepada kalian. Oke, I wanna grow old with you. Do you wanna grow old with me, guys? Ya, mudah-mudahan udah ketemu kalimatnya. Menghubungkan kata gereja dan lansia. Oke, saya sekarang akan menunjuk Mbak Chelsea yang baru saja kalah dari Arsenal. Ya, Mbak Chelsea. Kata gereja dengan lansia ya, Romo. Oke, ya sudah ketemu Mbak. Gereja memperhatikan lansia. Gereja memperhatikan lansia, ya. Wah, ini kata kerjanya ini yang susah ya. Memperhatikan. Contohnya memperhatikan lansia apa sih, Mbak Chelsea? Kalau di gereja saya di Pekalongan itu ada misa khusus lansia, begitu Romo. Satu-satu. Pernah ikut Mbak misa lansia? Kebetulan OMK biasanya yang membantu menjadi panitia. Oke, biasanya ngapain aja sih kalau misa lansia itu? Mendoakan mereka diberkati satu-satu seperti pemberkatan anak-anak begitu Romo. Oke, komuni Baduk gitu ya? Ya. Seperti anak-anak. Setelah itu ada makan-makannya? Enggak Romo, langsung pulang. Oke ya. Kalau di Kota Baru itu ada karaoke-nya ya setelah itu. Setelah misa lalu ada karaoke bareng lansia ya. Oke, terima kasih Mbak Chelsea. Sampingnya Mbak Chelsea, Mbak Brigita Rena. Kalimatmu apa Mbak Brigita Rena? Ya, Mo. Yuk, silakan. Gereja melayani lansia, Mo. Gereja melayani lansia, tenane. Ya. Yang benar. Melayaninya biasanya gimana sih, Mbak? Kalau di tempat saya tuh biasanya ini, apa namanya? Ada perwakilan dari Prodiakon tuh mengirim kayak komuni buat lansia gitu, Mo. Yang ada di lingkungan. Oke, jadi gerejanya gereja drive-thru ya. Karena menyadari bahwa lansia itu memiliki salah satunya ya, keterbatasan gerak. Maka gerejanya yang perlu bergerak. Ya. Gerejanya yang perlu mobile ya. Dan tidak menambah penderitaan lansia ya dengan meminta mereka untuk jalan ke gereja ya atau becak ke gereja ya. Tapi gereja berusaha untuk menjangkau para lansia ya di lokasi mereka berada. Dan dalam bingkai itu teman-teman lalu tadi dalam katekese untuk lansia terutama pada masa pandemi, katekese liturgi dari Keuskupan Agung Semarang
Paus Benediktus ke-16 mempromosikan ekaristi daring untuk lansia. Untuk mereka yang ke gereja sudah menjadi sesuatu yang butuh extra effort ya untuk para lansia. Apalagi para lansia misalnya ya entah naik becak ya, nanti pulang pergi sudah mahal ya. Di gereja persembahannya 3 kali lagi ya, untuk pembangunan gereja ya, untuk pembangunan seminari. Uangnya habis ya untuk ongkos ke gereja ya. Oke, kita ke Hedwigis, Suster. Gereja dan lansia. Silahkan. Iya, Romo. Sebelumnya bukan suster. Oh, kamu bukan suster ya? Oh, sejak kapan ya saya merasa kamu suster ya? Jangan-jangan di kelas lain ya? Kelihatannya ada Hedwigis juga. Kalau saya, yuk. Gereja menerima dan keberadaan menguatkan usia di hari tua. Oke, gereja menerima dan keberadaan di hari tua. Oke, keberadaan menerima dan memahami keberadaannya menguatkan iman lansia. Oke, dan menguatkan iman lansia pada hari tua. Nah, seringkali teman-teman nanti yang terjadi adalah sebaliknya. Para lansia memperkaya iman gereja juga. Jadi hubungannya lebih timbal balik ya. Tidak selalu gereja itu selalu memberi kepada lansia, melainkan juga para lansia memberi sesuatu pada gereja. Maka kalau nanti misalnya memberikan homili tidak harus romonya omong terus ya, tapi bisa ngajak ngobrol para lansia itu. Karena mereka punya sesuatu dan bahkan banyak hal yang bisa disaringkan kepada gereja. Oke, kita ke Elizabeth, Astrid, Juanita. Mbak Elizabeth, Astrid, Juanita. Halo Romo, selamat sore. Selamat sore. Kalau ini saya yakin bukan suster ya. Hedwigis itu ada, suster Hedwigis ya. Wah. Tapi kelihatannya belum lansia-lansia banget sih. Yuk, silakan. Kalau saya itu gereja mengasihi dan menghormati orang yang telah lanjut usia. Oke, gereja menghormati dan mengasihi orang yang telah lanjut usia. Buktinya apa sih, Mbak? Kalau gereja Romo, kan di dalam masa pandemi ini kan misa itu kalau di tempat saya itu di shift-shift itu loh, Romo. Lalu itu di lansia itu diberikan misa khusus untuk lansia di atas 60 tahun. Oke, jadi banyak yang datang, Mbak? Saya kurang tahu, Romo, karena saya juga tidak ikut. Oke, karena kamu ikut misa orang muda ya? Ya. Oke, ya. Berapapun yang datang, tetapi yang kita apresiasi terutama inisiatif pastoralnya ya, teman-teman. Jadi tidak harus ya, semuanya itu kita hitung secara kuantitatif ya. Kalau banyak romonya mau, kalau cuma sedikit romonya nggak mau ya. Karena seringkali prioritas pastoral itu bahkan kalau jumlah lansianya tidak terlalu besar, romonya berkenan ya untuk menyelenggarakan ekaristi khusus untuk mereka. Itu namanya prioritas pastoral. Ya. Oke, kita cari lagi teman kamu biar kita banyak suara.
Atau kita kembali ke yang ada di frame-frame ini dulu aja. Gat, yuk. Apa yang kamu tulis, Gat? Terima kasih, Romo. Lansia, orang kudus yang menjadi tanda kesaksian iman bagi gereja sekarang. Oke, ya, ini menarik juga. Orang lansia adalah orang kudus. Nah, saya tambahi kata-kata dari Paus Fransiskus. Orang kudus dari pintu sebelah rumah kita atau sebelah kamar kita, ya. Bahwa orang-orang lansia itu menariknya gini ya, teman-teman. Saya pernah ada seorang lansia ya, setelah istrinya meninggal itu bertanya kepada saya, boleh nggak saya tuh ngobrol-ngobrol sama Romo ya. Waktu itu juga saya lagi ngerjakan S3, lagi puyeng-puyengnya ya, kok nggak lulus-lulus. Wah, ini malah dapat pasien ya, yaitu kakek-kakek yang pengen ngobrol dengan saya. Dan setelah kita ngobrol ya, teman-teman, ternyata ngobrolnya itu tidak hanya sehari, sekali, seminggu, bahkan berbulan-bulan ya. Jadi lansia itu dibela-belain ya. Saya tinggal di Berkeley dan itu jalannya nanjak ya kalau dari stasiun. Dan kakek-kakek itu dibela-belain ya, jalan nanjak ya, cuman mau ketemu saya ngobrol-ngobrol sekitar 2 jam begitu ya kalau kita ngobrol ya. Dan ternyata amazingly ya teman-teman, gegara saya mendengarkan kakek-kakek itu ya, disertasi S3 saya itu kok malah lancar ya. Padahal sebelumnya kayaknya saya kerjain ya serius-serius, kayaknya macet aja ya, tapi begitu ketemu kakek itu ya rampung ya dalam 3 bulan ya. Saya juga masih nggak percaya ya kalau wah ternyata banyak berkatnya ya kalau saya ngobrol-ngobrol ya dan menimba kebijaksanaan dari mereka. Orang lansia seringkali adalah orang suci dari pintu sebelah kamar, sebelah rumah kita. Ya, orang lansia itu yang saya kenali, salah satu yang diceritakan oleh kakek itu ya. Romo, kalau kita itu masih kecil, semua yang kita lihat, apalagi yang di mall, itu kita mau bawa pulang semua. Kalau kita masih kecil ya. Kalau kita udah gede, semua nggak mau dibawa pulang sih, Mo. Tapi yang dibawa pulang itu yang gede-gede juga ya. Karir, kesuksesan, harta, dan yang gede-gede lainnya. Kalau udah lansia seperti saya ini, tinggal satu, Romo, yang dicari. Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, itu adalah kesucian para lansia. Oke, Mbak Elizabeth Dwi Astuti. Silahkan, Mbak Elizabeth. Apakah kamu, karena kamu lagi jerawatan, sehingga kamu tidak mau menampakkan wajah? Iya, perawatan ya, Mbak Elsa ya. Dikondisikan. Yuk, Mbak Elsa. Ya, Mbak Elsa boleh loh. Maskernya sekarang jangan di mulut, Mbak, di jidat boleh kok. Rawa baik, Rawa. Gereja perlu memberikan katekesi yang sesuai dengan lansia. Oke, ini juga sesuatu yang mau saya katakan teman-teman, yaitu soal formasio iman. Sekarang ini teman-teman yang kita sebut sebagai lansia, tadi kalian sudah menyebut ya, adalah mereka yang biasanya sudah kita sebut ya secara profesi, mereka sudah memasuki usia pensiun, tetapi berbeda dari dekade-dekade sebelumnya, teman-teman, ini yang saya tulis dalam paper saya, jarak antara masa setelah aktif bekerja sampai pada masa atau waktu dipanggil Allah
Berbeda dari dekade-dekade sebelumnya, sekarang ini jaraknya bisa sangat jauh. Dulu kelihatannya kita itu berpikir ya, kalau sudah lansia, ya beberapa tahun, ya paling lama 5 tahun setelah itu meninggal. Sekarang ini bisa 15, bisa 20 tahun, karena life expectancy kita semakin bagus ya. Mungkin 25 tahun sejak orang tua kita atau kakek nenek kita pensiun, dan mereka masih ada bersama kita, maka seperti yang disampaikan oleh Mbak Elsa, perlu formasio berkelanjutan untuk lansia. Nah, ini mungkin nanti ada dari kalian ya, nulis skripsi tentang ini ya. Saya maulah kalau bimbing kalian kalau temanya ini ya. Formasio atau katekese untuk lansia ya. Karena masanya seringkali sekarang ini menjadi sangat panjang. Masa kita nggak ngapa-ngapain ya terhadap para lansia. Sehingga hidup mereka itu semakin penuh sebagai pribadi. Dan bahkan menggunakan kata-katanya God, kita menghantar para lansia kepada kesucian. Oke, Mbak Yohana Rafaelita Sekar Arun. Iya, Romo. Wah. Yuk. Gereja membutuhkan kaum lansia untuk menimba inspirasi atau teladan rohani, Romo. Oke, kamu bisa menulis di ruang chat, Mbak Yohana Rafaelita, sebelum seluruh kelas menimpuki kamu ya. Karena kamu membuat kegaduhan di kelas ini. Itu nggak enaknya kalau ngesum deket-deket sama temen ya. Nah ini ada Mbak siapa itu? Baru aja lewat dari frame-nya Susana sudah sampai ke frame-nya Yohana ya. Sapa kuwi sing mloka mlaku. Yuk ditulis saja Mbak Yohana Rafaelita ya. Agar tetap terjaga keheningan di antara. Gereja membutuhkan lansia untuk menimba inspirasi dan keteladanan rohani. Ya, ini juga istimewa, teman-teman. Jadi keteladanan rohani adalah sumbangan yang banyak diberikan oleh para lansia. Bahkan dalam keterbatasan bahasa mereka, dalam keterbatasan fisik mereka, bahkan dalam keterbatasan seperti tadi ya, nenek yang sudah Alzheimer ya, dia tetap punya sesuatu yang bisa diberikan kepada kita. Nah, yang mungkin dibutuhkan adalah kemampuan kita untuk menangkap inspirasi keteladanan rohani. Maka saya mengusulkan buat kita yang akan melayani beragam kelompok usia, kita memiliki kemampuan tertentu ya, kompetensi apakah itu afektif atau kompetensi spiritual, sehingga kita itu tidak hanya membaca apa yang mereka tulis, tidak hanya mendengar apa yang bisa mereka katakan, tetapi juga melainkan juga bisa membaca hal-hal yang mungkin tidak selalu bisa mereka katakan. Dalam mimik mereka, gestur mereka, dalam kediaman mereka, itu seringkali penuh dengan suara. Dan kalau kita bisa menerjemahkan itu, kita akan bisa mendengarkan inspirasi mereka. Terima kasih, Mbak Yohana. Kegaduhan kamu saya ampuni, Mbak Yohana ya, karena kalimat kamu bagus ya. Sister Avelina mau membuat kegaduhan juga, Sister? Silakan, Sister. Gereja tongkat penyangga dan sukacita kaum lansia. Oke, gereja tongkat dan penyangga. Apa, Sister? Kelanjutannya? Tadi gereja tongkat penyangga dan sukacita kaum lansia. Kaum lansia ya. Maka kita suka melihat ya, para lansia itu yang paling rajin ke gereja pagi ya.
Mereka betul-betul melihat bahwa Allah sebagai tujuan hidup mereka. Allah sebagai Alfa dan Omega. Dan seringkali yang tadi dikatakan oleh Susan, ini dikatakan juga oleh Paus Benediktus. Seringkali orang muda itu kekinian. Lansia bukan kekunuan ya, meskipun itu bagus di kata-kata ya. Melainkan para lansia itu sangat kuat di dalam tradisi. Kadang-kadang orang muda itu lemah di tradisi. Sementara para lansia itu sangat kuat di tradisi ya. Maka di banyak keluarga, rekan-rekan, ini ada beberapa anak saya yang juga lagi mengerjakan skripsi di sekitar tema ini, bahwa selain orang tua, kakek dan nenek seringkali menjadi guru iman untuk cucu-cucu mereka. Jadi ketika orang tua, terutama yang masih sangat aktif bekerja ya, seringkali kekurangan waktu untuk membina iman anak-anak mereka, seringkali peran itu digantikan sementara sekurang-kurangnya oleh kakek dan nenek yang ada di dalam keluarga. Dan ini selalu ya menjadi berkat, terutama bagi keluarga-keluarga yang memiliki lansia di dalam keluarga. Oke, Diki. Ya, Romo. Oke, gereja dan lansia. Lansia mengikat kesatuan gereja, Romo. Oke, lansia mengikat kesatuan gereja. Karena ini puitis ya. Coba diterangkan dikit dong, Diki. Ya, saya berpendapat mengikat itu, bagi saya ikatan itu agar gimana ya bahasanya, Romo ya? Ya. Mungkin itu dekat dengan kata religio. Pertama kalau kalian yang sudah belajar, saya nggak tahu ya teologi Kristiani atau agama-agama ya. Kata religio itu adalah kata yang punya arti menghubungkan atau mengikat ya. Oke, Diki, silahkan. Nah, saya mau bilang gini, Romo. Mengikat itu kalau bagi saya gereja itu diikat dalam arti diikat dengan teladan, terus dengan partisipasi, terus dengan contoh dari para lansia gitu. Oke ya, keteladanan mereka, contoh mereka itu yang kalau dalam bahasa Jawa ya, make the church ya. Itulah yang menjadikan kita gereja. Ya, maka gereja yang tidak memperhatikan lansia tidak bisa menghadirkan dirinya sebagai yang merengkuh kita. Nah, itu tadi yang saya pikir-pikir ya, selama kalian berpikir-pikir juga ya. Oke, Mbak Lisa Bita Cawi. Jangan dikira saya lupa ya sama kamu, Mbak Lisa Bita. Orang tua itu ingat kok ya. Gereja sebagai tempat kaum lanjut usia untuk menyampaikan kerinduannya, mendapatkan perhatian dan merasa tidak terlupakan. Oke, ada kata yang lebih baik daripada tempat, Mbak Cawi? Lisa Bita? Apa ya, Mia? Selain tempat, ada kata yang lebih baik nggak? Rumah. Rumah, ya. Yeah. House atau home, Mbak? Home. Home, ya. Seperti saya terbuka loh, Mbak, menjadi home bagi kamu, ya. Tidak sekedar rumah, ya. Kan sudah ada lagunya, ya. Kukira kau rumah, bayi amil gada, ya. Kamu singgah tapi nggak sungguh. Nah,
Sementara dalam kitab suci ya, manete in me ya, tinggallah di dalam aku ya. Itu kalau kalian ketemu teman-teman suster PIJ ya, digodain aja para cowok ya. Suster, saya boleh manete in you tidak ya? Boleh nggak saya tinggal di dalam dirimu, suster ya? Ya, Mbak Susana. Yuk, Mbak. Iya. Ini kamu ingin membuat kegaduhan juga. Yuk. Gitu. Kalau dari saya, lansia sebagai pendidik iman bagi generasi lansia pendidik, merupakan merupakan pendidik iman generasi penerus gereja. Oke, generasi. Kata lain penerus, Mbak. Sekarang ini dipakai bukan penerus ya, tapi generasi masa kini. Masa kini gereja. Ya, berarti sudah baca Kristus Vivid semuanya ya. Oke, Mas Seto. Ya, Romo. Yuk. Ya. Gereja merupakan jawaban di mana lansia merasakan sukacita karena bisa mengobati sebuah kerinduan yang mendalam. Oke, gereja menjadi home of joy ya, rumah sukacita bagi para lansia. Saya tuh senangnya dengan lansia gini loh teman-teman ya, terutama sebagai Romo ya. Kita tuh kalau habis misa itu suka panik ya, apalagi kalau didekati umat yang kira-kira akan memberikan komentar pada homili kita. Nah, para lansia itu jarang-jarang sih mendekati kita dengan dengan misalnya ngomentari homili gitu jarang-jarang sih. Para lansia itu seringkali memberi komentarnya gini loh, Romo, suaranya jelas sekali di telinga saya ya. Itu udah memberi kegembiraan buat para lansia ya, meskipun isinya kurang jelas, tapi buat para lansia suaranya Romo itu bisa terdengar sampai belakang ya, sampai telinga saya yang udah lansia. Waduh, gembiranya para lansia simpel banget ya. Ternyata bahagia itu sederhana sekali ya teman-teman ya, buat para lansia. Mbak Agatha Tata, apakah kamu mengira saya melupakanmu, Mbak Agatha Tata? Yuk. Kalau saya, gereja sebagai sumber kekuatan dan semangat bagi kaum lansia, Romo. Oke ya, gereja merupakan sumber kekuatan bagi lansia ya. Gereja sebagai oase spiritual. Dan ini yang sangat diharapkan ya. Gereja itu tidak sibuk dengan hal-hal administratif, tetapi dia menjadikan dirinya sekurang-kurangnya ketika seseorang haus, dia bisa mampir dan menemukan oase spiritual. Oke, Mas Yehuda. Kalau dari saya itu gereja berbelas kasih terhadap lansia. Gitu. Oke, gereja berbelas kasih pada lansia. Nah, jadi teman-teman seringkali hidup lansia itu misery. Ya, seringkali hidup mereka itu banyak persoalannya, bahkan mungkin alih-alih pada masa lansia mereka mengalami kebahagiaan, ya terutama para lansia yang miskin ya, seringkali mereka tetap harus bekerja dan seterusnya ya. Maka
Kemudian gereja hadir sebagai misericordia di hadapan misera, di hadapan misery, di hadapan penderitaan. Mereka bisa menemukan, meskipun mungkin di dalam hidup bermasyarakat seringkali mereka tidak mendapatkan pengalaman misericordia, tapi diharapkan gereja memberikan pengalaman itu ya. Wah, ternyata habis ya. Yang saya siapkan kepada kalian ya. Padahal kelihatannya videonya banyak sekali. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan beberapa gagasan yang kita bicarakan hari ini bisa semakin memperkaya ya pandangan kita tentang lansia, dan kemudian bisa mendorong kalian ya untuk mengimajinasikan pastoral-pastoral yang baru, terutama inisiatif-inisiatif pastoral untuk para lansia. Mereka ada di dalam gereja, mereka senantiasa ada dalam hati gereja, maka kita perlu mengimajinasikan dengan pandangan yang lebih positif tentang para lansia, tidak hanya melihat mereka dari kelemahan-kelemahan, tetapi juga melihat mereka dari ability-ability yang ada pada lansia, dari ability afeksi, ability spiritual, dan macam-macam ability yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Dan mudah-mudahan lalu gereja-gereja kita menjadi tempat yang aman dan juga tempat yang nyaman ya, terutama untuk mereka yang mencari oase pada masa lansia mereka. Oke, dengan ini kuliah kita akhiri, teman-teman. Atau mau kuliah lagi? Kelihatannya Mbak Lisabita Cawi pengen lebih lama kuliahnya. Mau sampai jam 6 Mbak kuliahnya? Enggak perlu ya. Silakan kalian membaca dokumen yang tidak panjang itu ya, teman-teman. Lalu nanti saya akan mengirimkan satu dokumen yang lebih panjang yang biasanya menjadi rujukan juga. Jadi biar kalian tahu ya, ada dokumen yang cukup panjang yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II tentang lansia. Mudah-mudahan nanti kalau kalian aktif di paroki dan kalian mau buat sesuatu untuk kaum lansia, dokumen-dokumen itu bisa menjadi rujukan. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore teman-teman. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat Paskah. Selamat Paskah Romo. Selamat Paskah juga. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. I love you too.